Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Islam Kudus, dalam Hasyiah Kisah Al-Mi'raj, Syekh Ahmad Ad-Dardiri menyebutkan bahwa ada 10 hewan yang kelak akan masuk surga. Meski dalam kitab itu tidak disebutkan satu persatu secara lengkap. Tetapi berikut ini disampaikan ulasan-ulasan singkatnya sesuai dengan yang dijelaskan kitab-kitab sirah dan tarikh. Sebelum lanjut ke pembahasan, terima kasih yang sudah subscribe deh, like, dan komen. Semoga sahabat sehat selalu dan murah rizkinya. 1. Burak tunggangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Burak merupakan hewan surga yang dipilih malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan Isra Mi'raj. Burak itu terpilih karena kerinduannya berjumpa dengan sang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Burak sendiri berasal dari kata baku yang berarti kilat. Pasalnya, ia melaju dengan sangat cepat, secepat kilat, sehingga mempersingkat waktu tempuh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dengan hanya waktu 1 malam. Burak merupakan hewan seperti kuda, berbulu putih, memiliki sayap di kedua pahanya. Ukuran tubuhnya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Kelebihannya, selain berjalan cepat, kaki depannya bisa terangkat saat jalan menurun dan kaki belakang terangkat saat jalan menanjak. Kelak hewan ini akan kembali masuk surga, demikian seperti hadis riwayat Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud. Lihat Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, Juz 4, 272. 2. Unta Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Saleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati orang-orang sekampungnya. Namun di antara penduduk Tsamud, ada yang jahat dan sampai tega membunuh unta tersebut. Akibat perbuatan kaum Tsamud itu, Allah menurunkan azab hujan batu kepada mereka. Nabi Saleh dan orang-orang beriman selamat, sementara mereka binasa. Dikabarkan, unta ini diperkenankan Allah untuk masuk surga. Mujizat dan kerasulan Nabi Saleh pun diabadikan Al-Quran, dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Surat Al-A'raf 7 ayat 73. 3. Anak sapi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang yang sulit mendapatkan keturunan. Berbagai usaha sempat ditempuhnya bersama istrinya Sarah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga mengabulkannya. Pada suatu hari, datanglah 3 tamu yang tak dikenal ke rumahnya. Sebagai orang yang gemar memuliakan tamu, Nabi Ibrahim alaihi salam tetap memuliakan mereka dengan hidangan. Hidangan itu berupa daging anak sapi panggang. Sayangnya, ketiga tamunya tidak mau menyentuh hidangannya sedikit pun. Rupanya, ketiga tamu itu jelmaan malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka datang membawa kabar bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya akan segera mendapatkan anak. Anak itu tak lain adalah Ishak. Sebagai ganjarannya, anak sapi yang disembelih itu diberi balasan masuk surga. Lebih lengkapnya, kisah ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 24:30. 4. Kambing gunung Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim pernah diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Ujian itu sungguh berat mengingat menunggu kehadiran Ismail bukanlah waktu yang singkat. Namun, berkat keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah, Ibrahim berkenan menuruti perintahnya. Pun demikian putranya Ismail. Hingga pada suatu ketika hendak disembelih, Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk dan sehat. Rupanya, begitu cepat malaikat mengganti dan menyelamatkannya dari penyembelihan sang ayah. Cerita dramatis ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai dengan ayat 107, dan berawal dari kisah ini, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. 5. Burung hudhud Ratu Bilqis.
Burung hudhud termasuk jenis burung pelatuk yang disebut Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20 sampai dengan 40. Burung ini ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan. Salah satunya kabar dari negeri Sabah, sepulang dari satu perjalanan. Burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa dirinya menjumpai perempuan dengan segala kekayaan, namun masih menyembah matahari. Setelah mengantarkannya, hudhud diperintah untuk mengamati tanggapan Ratu Sabah. Mendapat surat kiriman, Ratu Bilqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaan. Mereka kemudian berunding apa yang harus dilakukan untuk merespon surat Sulaiman. Hasilnya adalah mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman di Yerusalem. Burung hudhud terbukti benar telah menunjukkan tentang kerajaan Sabah yang tidak diketahui oleh Sulaiman alaihi salam. Berkat jasanya, burung hudhud pun dijamin Allah masuk surga.